Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang calon haji lanjut usia asal Lombok Timur meninggal di Tanah Suci. 8 pemuda di Mataram diburu polisi karena berkomplot mencuri tabung gas. Dorong peningkatan ekonomi sektor kelautan. Iriana Jokowi kunjungi sentra budidaya mutiara di Sekotong, Lombok Barat. Delapan pemuda berinisial YK, GF, SM, WS, BM, LA, TR, dan TF diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri puluhan tabung gas LPG di sebuah kios di lingkungan Batu Ringgit, Kelurahan Tanjung Karang. Mereka diringkus di rumahnya masing-masing di Kecamatan Sekarbela atas laporan korban. Polisi menyita 22 tabung gas curian sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka beraksi secara berkelompok dengan menjebol etalase saat pemilik toko sedang tidur pulas. Dari hasil interogasi polisi, para tersangka menjual tabung gas untuk digunakan membeli narkoba dan berjudi online. Polisi juga menyimpulkan para tersangka merupakan spesialis pencuri tabung gas yang telah beraksi di puluhan TKP. Dua pemetik yang dalam hal ini mengambil tabung gas di kios milik korban sekira pukul 3 pagi hari Minggu. Kemudian dari dua pemetik tersebut diambillah beberapa tabung gas, dicicil dari satu, kemudian dikeluarkan ke temannya yang di luar. Kemudian begitu seterusnya sampai diambil 24 tabung gas. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Tempat pembuangan akhir sampah Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur mengalami over kapasitas sejak sebulan lalu. Hal itu karena semakin meningkatnya produksi sampah rumah tangga yang mencapai ratusan ton per hari. TPA Ijo Balit menjadi TPA akhir sampah warga di 3 kecamatan, yakni Masbagik, Selong, dan Labuan Haji. Petugas mencatat jumlah sampah yang datang ke TPA setiap hari mencapai 110 ton. Hingga kini solusi menyediakan TPA baru belum terrealisasi karena Pemda kesulitan mencari lahan. Nah, memang dari dua sisa landfill ini yang satu itu memang sudah overload. Nah, yang satu pun akan overload. Tapi saat ini sambil menunggu landfill perluasan itu, jadi tentu tidak ada tempat lain, maka masih dipergunakan untuk itu. Tapi kalau dari sisi kapasitas itu sudah, ya boleh kita katakan ya overload. Ya, karena mungkin tingginya sudah di atas 15. Warga diharapkan meningkatkan kepedulian dengan memilah sampah organik dan non-organik sehingga sampah tidak terbuang seluruhnya ke TPA. Bohtaden melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kasus bayi lahir dengan risiko stunting di Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan menurun oleh pemerintah daerah setempat. Hal itu berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan yang mencatat bayi lahir dengan berat di bawah 2.500 gram turun menjadi 137 orang. Pada tahun sebelumnya, jumlah bayi terlahir di bawah normal mencapai 550 orang. Penurunan dipicu sosialisasi yang masif ke masyarakat tentang risiko pernikahan usia dini. Pemda juga meningkatkan pendampingan terhadap ibu hamil dengan memberikan ragam makanan pendamping gizi melalui program Posyandu. Fokus di antenatal care-nya, betul-betul kita pastikan bahwa ibu-ibu ini ketika proses hamilnya betul-betul ANC 6 kali itu harus kita pastikan. Jadi betul-betul semua ibu bersalin, ibu hamil itu harus kontak dengan dokter, harus di screening USG, sehingga faktor-faktor penyulit ketika dia hamil, ketika dia melahirkan betul-betul dari awal sudah diketahui.
Pemda mengingatkan ibu hamil agar memperhatikan asupan gizi, sementara remaja yang menikah dini diimbau menunda kehamilan untuk mencegah risiko stunting. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Iriana Jokowi bersama sejumlah istri menteri Kabinet Indonesia Maju mengunjungi Balai Budidaya Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kamis siang. Kedatangannya untuk melihat langsung proses budidaya kerang mutiara Lombok yang saat ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ibu negara juga menyempatkan memanen mutiara dan melepas tukik untuk mengajak warga mencintai ekosistem laut. Kunjungannya diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan dan kelautan, sekaligus membuka keran investasi dan kemudahan ekspor. Mendukung pariwisata juga, bagaimana menata kelola longline yang ada di sini itu yang penting. Karena kenapa? KKP lebih menambahkan faktor ekonominya daripada ekonominya. Kalau kita lihat mendepankan pariwisata ini ekonomi, kalau itu bisa berjalan sejalan dengan ekologi. Contoh misalnya, budidaya mutiara menjadi objek pariwisata itu akan lebih bagus. Nah, ini juga bantuan teman-teman untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan kepada terkait, ayo sama-sama kita buat dan ini menjadi contoh bagaimana ekologi bisa jaga beriringan dengan ekosistem. Pembudidaya mengakui permintaan mutiara terus meningkat dan mampu meningkatkan ekonomi mereka. Kerang laut ini itu. Ya kalau kerang laut kan bisa diproduksi jadi bros, jadi cangkangnya variasi dia. Sama banyak yang diminati. Terus permintaan bentara ini ada peningkatan nggak? Alhamdulillah ada. Biasanya sampai berapa di? Kalau saya kebanyakan online, sama offline juga banyak. Dari harga dari 1 sampai 2 juta saya kirim. Kementerian Kelautan mencatat nilai ekspor hasil budidaya mutiara yang dikirim ke luar negeri pada tahun 2023 lalu mencapai 500 miliar rupiah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.